Baik pendeta, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya, datang dari Tigris Liong. Shalom, selamat malam pendeta Sabuin. Saya mau tanya, jika Tuhan Yesus telah disalib bagi kita, mengapa ia masih meminta kita pikul salib tiap hari? Apakah artinya masih ada via dolorosa bagi hidup kita sampai saat ini? Mohon penjelasannya. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Shalom juga untuk saudara Tigris Liong. Kalau Tuhan Yesus sudah disalib, mengapa kita harus memikul salib? Dia minta kita memikul salib, padahal dia sudah disalibkan. Apa yang dimaksudkan? Kita baca saja dulu ayat-ayat di mana Yesus menyebutkan agar kita memikul salib. Kita baca salah satunya terdapat dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Matius 10 ayat 38. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, lalu kemudian dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu di ayat yang ke-38. Tapi itu ayat-ayat kan sudah dimulai dari ayat yang ke-34. Saya baca ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa yang dimaksudkan Yesus? Ini bukan peperangan yang ia maksudkan. Yang dimaksudkan ada di ayat yang ke-35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Yesus datang di atas dunia pada saat itu, dan orang-orang menerima dia, dan pada saat seseorang menerima dia dalam satu rumah, bisa saja orang itu dibenci oleh ayahnya atau dibenci oleh ibunya, sehingga antara anggota-anggota keluarga sekalipun, bila mana ada salah seorang yang mengikuti Yesus, maka hubungan itu menjadi renggang. Orang yang mengikuti Yesus bisa saja dimusuhi. Makanya ayat yang ke-36 mengatakan, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan itu menimbulkan suatu penderitaan batin, bila mana orang yang dekat selama ini, ayah, ibu, saudara, mertua, menantu, dan lain sebagainya, membenci kita, kita dikucilkan, kita disendirikan, kita tidak ditemani, kita dimusuhi. Itu adalah suatu beban yang dipikul. Lalu kemudian ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sehubungan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kalau seseorang itu memilih demi hubungan keluarga, biarlah saya tidak jadi mengikuti Yesus. Karena kalau saya mengikuti Yesus, maka hubungan keluarga akan menjadi retak. Sehingga Tuhan Yesus katakan, jadi siapa yang engkau lebih kasihi? Mengasihi Yesus atau mengasihi anggota keluarga? Ini memang berat. Saking beratnya, sampai Tuhan Yesus mengatakan ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi dalam mengikuti Tuhan Yesus, bila mana seseorang mengambil keputusan untuk menerima Yesus dan mengikut Yesus, maka ada beban-beban yang ia pikul, ada resiko-resiko yang harus
dia ambil atau dia terima, ada jalan-jalan sukar yang harus dia tempuh. Semua itu menggambarkan salib yang ia pikul. Jadi tidak ada namanya mengikuti Yesus lalu tidak ada sedikit pun tantangan. Yesus sudah memberikan kepada kita suatu teladan penderitaan, maka orang-orang yang mengikuti Yesus pun kemungkinan besar dapat dipastikan akan menghadapi keadaan-keadaan yang sukar oleh karena pilihannya untuk mengikuti Yesus. Itulah yang dimaksudkan dengan memikul salib dan mengikut Yesus. Terima kasih.